Ini adalah alat yang biasanya dipakai untuk bersihin gulma di perkarangan. Namun ya ini aku belinya di toko online by the way, dan aku belinya juga udah hampir setahunan. Aku belinya dulu di sekitaran musim hujan di bulan 11-an kalau nggak salah. Namun karena di bulan 11 itu kan lagi musim hujan tuh. Jadi kan di sini kan di kebunku ini kan dominannya tanahnya itu tanah liat. Jadi ketika terkena air itu otomatis tanahnya itu menjadi lengket gitu. Jadi ini kurang efektif ketika musim hujan itu tiba. Dan namun sekarang ini di sini kondisi cuaca benar-benar lagi panas. Ini bahkan matahari sore sampai ke sini bahkan menyengat parah. Dan ya ini mungkin waktu yang pas untuk kita coba ini. Ini by the way benar-benar nggak aku coba sama sekali. Terakhir aku coba ya di musim hujan itu, kemudian aku letakin di rumah dan nggak kepakai sama sekali sampai sekarang ini. Ini baru-baru lagi aku pakai, walaupun sekarang ini udah lumayan berkarat karena dulunya terkena air hujan mungkin, tapi nggak tahu deh apakah pisaunya masih tajam atau tidak. Tapi ya kita coba review deh gimana hasilnya. Oke, di sini ada sedikit rumput, jadi kita coba di rumput-rumput yang kecil-kecil seperti ini. Ya, ini benar-benar apa bahasanya, gampang ya, lumayan efektif. Rumput-rumput kecabut, nggak perlu terlalu banyak keluarin tenaga untuk cabutin satu-satu rumputnya. Jadi ini benar-benar bisa dibilang ya ini efektif ya. Ini sebenarnya dulu aku belinya berapa ya, 15 ribuan kalau nggak salah. Jadi kalian bisa cek aja toko Shopee atau Tokopedia, bebas di toko komersial, apa sih bahasa Inggrisnya kalau toko online itu? Ya toko online deh. Terserah kalian mau pilih yang di aplikasi mana. Tapi ya kalian cari aja cangkul ini apa ya namanya ya, aku lupa sih. Yang penting ada ini rumput-rumputnya. Kalian cari aja deh. Ya ini lumayan efektif, lumayan gampang. Namun sekali lagi karena ini tanah liat dan tanahnya lumayan keras, jadi kadang-kadang nggak semua rumput itu ketarik. Nah seperti yang di sini nih, ini agak susah. Nah yang seperti ini mau nggak mau harus kita cabut pakai tangan. Aduh, pakai tangan aja susah sih. Nah ini, jadi ada sebagian rumput yang memang nggak bisa kita cabutin pakai ini, harus kita pakai manual pakai tangan. Tapi kebanyakan bisa. Nah apalagi yang di ujung-ujung seperti ini nggak bisa ya kalau pakai ini. Jadi harus kita pakai tangan, ya agak manual dikit nggak masalah. Tapi selebihnya gampang-gampang aja. Ya untuk penilaian aku bakal beri mungkin dari fungsi, andaikan ini sedikit lebih tajam lagi mata pisaunya, ini bakal aku berikan 8. Namun karena ini kurang tajam dan kurang bisa dipakai sebenarnya di kondisi tanah yang basah, apalagi di tanah liat yang basah seperti ini. Ini by the way tanah kering maksudnya ya. Ntar kalau lagi di musim hujan itu maksudnya, itu benar-benar nggak bisa dipakai sama sekali. Jadi ya ini sebenarnya agak sulit juga. Jadi ya sebenarnya tergantung kondisi cuaca dan masih banyak faktor lain yang jadiin alat ini efektif atau enggaknya. Tadi itu masih di rumput yang kecil, masih di rumput-rumput yang kecil seperti ini. Namun gimana kalau kita coba langsung di rumput yang lumayan besar seperti ini? Aku sih agak ragu sih dia bisa babat habis rumput-rumput yang ada di sini. Tapi ya kita coba aja deh. Ini kita coba langsung dengan rumput yang besar. Pakai efektif. Waduh, ini ada tanaman labu dong. Kita pindahin aja. Ya, kalian terlihat efektif atau tidak ini? Kalau dari aku pribadi sih mending pakai sabit ya. Kalau yang rumput panjang ya. Jadi rumput panjang sebenarnya agak kurang efektif. Karena yang pertama ya segini sih hasilnya. Yang pertama ini pisaunya kurang tajam. Jadi nggak semua dia kepotong. Dan yang kedua lumayan agak ribet kalau pakai ini, mendingan pakai sabit kalau rekomendasi aku ketika untuk rumput yang panjang ya. Tapi kalau memang untuk rumput-rumput yang kecil seperti ini aku lebih saranin pakai ini. Nah jadi lebih gampang. Dah oke, segitu dong review dariku ya. Kalau memang kalian ngerasa ini lumayan berfungsi, kalian bisa coba beli aja. Oke, sekarang ini aku pingin update ini, apa ini namanya, pemumpukan yang kemarin itu kita bikin di apa sih namanya ini, di polybag ya. Nah
Ini kemarin kan semuanya itu bahannya merupakan bahan sampah basah semua ya. Jadi karena semuanya itu sampah basah, nah ini dia. Didatangi oleh mereka nih. Di dalam ini ada banyak ya mereka. Namun di sini yang ada di luarnya, ini aja udah lumayan banyak nih. Nah, udah pada jatuh. Ini kalau ada ayam sih, jadi makanan favorit ayam parah. Namun karena nggak ada ayam, jadi ya paling di sini cuman aku manfaatin untuk apa ya? Paling untuk sebagai pengurai doang, supaya ini yang sampahnya di dalam sini jadi lebih cepat keurainya. Aduh, buram, sorry. Kameraku suka buram kalau misalnya udah fokus di awal, kemudian kalau dari jarak jauh dia tiba-tiba buram gitu. Entahlah HP zaman juga ya, HP lama. Ntar deh aku kalau ada rezeki ntar aku beli HP yang baru untuk kameranya yang lumayan lebih bagus daripada yang ini. Oke, segitu doang deh update untuk ini kita. Kompos polybag kita. Ya, di sini udah ada, aku barusan nambah 2 lagi tadi. Sekarang berarti pengomposan di polybag kita ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya, namun ini belum bisa kita pakai. Kita baru bisa pakai ntar setelah 2 bulan. Kita tunggu larva-larva ininya, BSF-nya ini, yang kumbang-kumbang apa sih namanya nih? Ya, maggot-maggotnya ini menghilang dari media tanam kita. Hari ini aku udah nyiapin ini ada 4 polybag yang isinya itu kurang lebih ya tanah, campuran tanah dan juga kompos dari kotoran sapi. Dan ini 4 polybag ini bakal aku tanami kangkung. Ya, ini benih kangkung ya. Dan 1 polybag ini kurang lebih kira-kira ada 15 benih kangkung yang aku masukkan ke dalamnya. Oke, kita masukkan aja ini langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Dan sisanya ntar bakal aku berikan juga 15 benih kangkung di masing-masing polybag ya. Sip, ini udah aku masukin semuanya dan sisanya bakal aku ini, apa ini namanya? Kita aduk-aduk sampai kurang lebih benihnya itu ada di dalam tanah. Jadi nggak di atas permukaan, jadi dia ada di dalam tanah. Kalau memang lebih bagusnya itu ditambahin tanah sedikit di atasnya, tapi ini model ya pemalas. mode hemat on. Jadi aku mau hemat-hemat tanah, karena itu aku bakal ngaduk-ngadukin aja benih-benih kangkung yang ada di dalam ini polybag ini. Setidaknya sampai mereka tenggelam di dalam polybagnya aja udah cukup. Setelah semua teraduk rata, maka terakhir tinggal kita sirami aja permukaan ininya, medianya, sampai kurang lebih medianya itu basah. Ini harus kita siram yang banyak ya, sampai medianya itu benar-benar lembab. Oke, sip, ini udah aku siramin semuanya. Sekarang semuanya media tanamnya udah lembab, dan yang terakhir kita diami di sini di bawah pondok ini kurang lebih sekitar ya sampai dia berkecambah. Aku perhitunganku sih, karena benihnya ini enggak kita rendam terlebih dahulu, kemungkinan besar dia bakal berkecambah sekitar 5 harian. Tapi ya nggak masalah, karena kita nanamnya juga nggak terlalu buru-buru, jadi santai aja ya. Yang penting sekarang ini yang ininya bakal kita tutupi kurang lebih dengan menggunakan ini kali ya, insect net, agar media dari ininya di dalam polybagnya ini bisa lumayan lembab, terjaga kelembapannya, karena kita kesini juga lumayan jarang, jadi nggak bisa kita siram nih tiap hari. Ini bunga kita akhirnya mulai berkecambah, tapi aku nggak yakin sih ini benih bunga. Ini sepertinya benih kates deh. Kalau dari daunnya sih seperti daun kates ya, atau daun papaya. Entah deh ini beneran benih bunga atau tidak. Tapi ya ini polybag yang kemarin kita bikin untuk semayan benih bunga. Tapi sepertinya bunganya belum pada tumbuh, malah tumbuh kates. Pepaya maksudnya. Ya, yang di sini belum ada perkembangan. Yang ini sepertinya gagal, sepertinya. Tapi ntar kita biarin aja terlebih dahulu sampai kemungkinan besar 1 bulan ini, sampai di penghujung bulan kita lihat. Untuk kangkung yang kemarin kita tanami di polybag, ini udah mulai kelihatan sprout. Nah, ini udah mulai kelihatan pecah benihnya. Ini juga. Nah, tapi masih
terlalu kecil untuk kita letakin di bawah sinar matahari full. Tapi ini harus kita letakin di, buram. Tapi ini harus tetap kita letakin di bawah sinar matahari ya, setidaknya supaya dia nggak tumbuh kutilang. Paling di sudut situ aja deh, soalnya di sekitaran sini sekitar sore hari itu terkena sinar matahari. Hari ini aku juga udah nambahin 2 polybag lagi untuk kangkung. Jadi entar kita kan di sini aku punya rencana itu untuk bisa panen kangkung itu setiap minggunya. Jadi untuk minggu ini kita bakal fokus di 6 polybag, 1 2 3 4 5 6. Dan kemudian minggu depannya bakal kita sediain lagi 6 polybag lagi, dan kemudian minggu ketiganya kita lakukan hal yang sama, kita sediakan 6 polybag lagi, dan minggu keempatnya juga 6 polybag. Jadi kita punya 4 minggu untuk menanam kangkung, dan targetnya itu kangkung ini bakal kita panen maksimal 4 minggu sekali. Jadi nanti setiap 4 minggu itu kita panen kangkung, dan ya di setiap minggunya itu bisa kita panen 6 polybag. Jadi minggu pertama 6 polybag yang ini, minggu kedua ntar 6 polybag yang selanjutnya, minggu ketiga ntar 6 polybag selanjutnya, dan minggu ke depan begitu juga. Jadi kita punya persediaan kangkung di rumah, panen setiap minggu. Oke, itu sih masih target sih. Ntar rencana ke depan gimana, rencana bisa berubah, ntar kita lihat aja apakah 6 polybag ini cukup atau enggak tuh keluargaku. Ntar kita lihat aja. Ini adalah kompos durian, kulit durian maksudnya, yang kemarin itu kita bikin. Sekarang hari ini mau kita cek ya. Jadi ini kulit duriannya yang ada di atas ya, ini udah mulai lembek, udah mulai seperti sponge malahan. Nah ini kalau kita hancurin sangat mudah udah, namun ini belum menjadi kompos, masih, nah ini masih ada putih-putihnya, masih terjadi proses dekomposisi di dalam sini. Ini juga ini, nah ini bahkan kulit duriannya udah nggak tajam lagi seperti di awal. Ini sangat gampang kalau diremas, nggak terasa sakit. Ada sih terasa sakit masih sedikit di bagian sini, ini masih lumayan keras, namun di bawahnya ini udah lumayan hancur. Ini ada juga ini yang kemarin aku masukin sampah-sampah sisa dari apa sih ini, tanaman sayuran apa gitu aku lupa, pakis kalau nggak salah, daun pakis. Ini masih ada batang-batangnya ya, ini dia lama keurai karena lumayan kering, jadi ini memang jarang aku sirami. Namun di bagian dalam sini yang memang kulit duriannya itu ya, yang di bagian dalam dia udah lumayan hancur, malahan udah hancur seharusnya sepertinya. Ayo kita cek, kita gali sedikit bagian dalam. Nah ini kulit durian yang ada di bagian dalam nih, ini udah nggak kelihatan lagi kulit duriannya. Ini udah hancur sih, ini tinggal tunggu waktu beberapa hari lagi, sebulan lagi, ini benar udah hancur ini. Nah ini, ini ya, ini kulit duriannya ini, sorry nggak fokus. Nah ini kulit duriannya, jadi cuman butuh berapa hari doang. Kulit durian itu sama seperti sampah-sampah yang lain, dia gampang hancur. Jadi yang penting kalau mau cepat hancur, kita tambahin tanah seperti yang ada di sini. Jadi kita kubur. Ini by the way sekalian kita aduk ya, kulit duriannya sekalian kita aduk supaya ntar yang belum ke kompos di bagian atas itu bisa cepat ke kompos. Ini by the way ntar bakal aku siram lagi sedikit supaya proses dekomposisinya bisa tetap berjalan. Oke sip, segitu dong untuk update kita untuk hari ini. Seginilah hasil panenku untuk minggu ini. Tadi aku ada metik beberapa daun singkong, dan juga ini ada 3 tangkai cabai, 3 buah cabai, dan juga beberapa kemangi. Ini kemangi untuk lalapan ntar malam. Kemangi sepertinya di sini itu hampir setiap datang kemari pasti ada 5 atau 10 tangkai yang aku petik. Supaya ntar ya, kemangi itu sebenarnya memang harus sering dipetik sih. Tujuannya agar ntar dia bisa terus tumbuh dan enggak ngeluarin bunga. Soalnya kalau udah ngeluarin bunga itu berarti tandanya umurnya udah nggak terlalu panjang lagi. Aku mau update sedikit tentang cabai yang kemarin itu aku tanaminya di satu ember kaleng bekas ini. Dulunya kan pertumbuhannya itu kurang subur, bahkan nggak subur sama sekali. Buahnya itu hanya tumbuh beberapa doang. Tapi semenjak kita aplikasikan POC Super yang kemarin kita bikin, buahnya sekarang makin banyak. Buahnya bahkan tumbuh di mana-mana ini. Ya,
Berarti ini tandanya bahwa POC kita benar-benar berfungsi. Walaupun daunnya lumayan nggak menghijau, nggak terlalu hijau ya. Mungkin karena terlalu banyak terkuras mungkin energinya untuk pembuahan. Karena itu kan POC itu kan perangsang buah kan. Jadi mungkin karena terlalu merangsang, nggak tahu juga deh. Yang penting ya ini pertanda baik sih. Cabai yang kutanami di apa ini namanya, galon bekas ini, dia udah mulai numbuhin cabang-cabang baru. Setelah kemarin itu kita potong pucuknya. Ini lumayan lama sih dia beradaptasinya untuk numbuhin cabang baru ini. Karena apakah mungkin memang media di dalam sini panas? Iya sih, hangat sih. Di sini hangat ya. Jadi memang di sini kan kemarin itu kita letakin bahan-bahan organik. Jadi kemungkinan besar cabai kita harus sedikit beradaptasi dengan lingkungan baru dia. Ya mudah-mudahan akarnya bisa bertahan sih. Aku mau update juga ini terkait dengan bawang yang kemarin kita tanami, dari bawang yang kita ambil dari rumah. Ini ternyata pertumbuhannya kurang subur, bahkan udah mati. Ini kemungkinan besar karena dia tertutupi sinar matahari oleh kemangi dan juga tanaman-tanaman cabai kita yang lain. Jadi ini benar sepertinya udah gagal ya. Ini bahkan aku tarik sedikit aja dia udah copot. Ini akarnya udah pada mati. Memang karena medianya yang terlalu lembab sih. Dan karena media terlalu lembab, karena ininya terlalu rimbun daun-daun di atasnya. Nah, ini juga udah pada musuk nih. Jadi gagal ya. Padahal ini banyak sih umbinya. Andaikan di sini lebih terkena sinar matahari, sepertinya dia masih bisa bertahan. Namun ya sudah deh. Kita bisa berbuat apa juga. Di sini tanaman cabainya mau aku cabut-cabutin yang udah pertumbuhannya lambat dan kurang produktif. Jadi akan aku fokusin ke dua tanaman cabai ini doang. 3 deng, 1, 2 dan juga 3. Ini yang kecil ini ntar bakal kita pindahin ke ini yang baru. Apa ini namanya? Galon bekas yang baru. Ntar di rumah aku masih ada satu lagi dan ntar bakal aku bawa kemari. Dan ya ini untuk tanaman cabai yang satu ini bakal aku pindahin ke galon yang itu aja. Tanaman cabaiku yang lain udah mulai berbunga, udah mulai berbuah. Ini padahal masih lumayan pendek sih tanamannya, namun dia udah cepat berbuah. Ya bagus sih, ini kemungkinan besar karena efek kemarin kita potongin pucuknya. Jadi salah satu keuntungan motong pucuk itu ya ini, tanaman cabai kita bisa tumbuh kerdil. Namun nggak kerdil juga sih, maksudnya bercabang banyak, pertumbuhannya itu kecil, namun buahnya itu bisa banyak. Namun ya banyak apitnya juga. Ya itu biasa sih. Barusan tadi aku baru aja ngecabutin 3 ember rumput. Dan ya ini pencabutan rumput itu selalu rutin aku lakuin setiap kemari itu minimal 2 atau 3 ember. Jadi ya inilah hasilnya. Udah mulai bersih kelihatannya. Walaupun hanya di sekitaran tanaman budidaya aku doang sih. Di sekitar yang lain itu masih masih banyak rumputnya. Ya nggak masalah sih, rumput itu sebenarnya juga bukan hama yang mengganggu selama bukan tumbuhnya itu di sekitaran tanaman budidaya kita. Yang penting di sekitaran tanaman budidaya kita itu bersih dengan rumput, itu nggak masalah. Rumputnya kalau memang mau tumbuh di bawah nggak masalah, paling ini aku cabutin, ntar bakal aku manfaatin untuk pembuatan media tanam dan ya kompos paling. Ya memang rumput itu nggak berguna ya. Kalau memang kita pandai atau pintar cara ngakalin untuk dimanfaatin rumputnya itu, pasti semuanya apa yang ada di sekitar kita ini bisa kita manfaatin.